Sudah bergerak, tadi juga sudah nonton dengan rintangan yang datang. Maju ke depan, mencerdaskan sang insan. Meski halangan menghadang, kesulitan siap berjalan. Hanya satu tujuan, ciptakan insan gemilang. Keikhlasan membalut jiwa tanpa harap balas jasa. Bahagia akan nyata jika tumbuh insan sempurna. Tadi kita sudah melihat video, sudah menyaksikan? Sudah. Ada tahapan apa saja tadi di video tadi? Mungkin dari Bu Nisa bisa menyampaikan. Tadi yang Bu Nisa perhatikan tadi ada apa saja? Anak-anak dia berbaris. Anak berbaris. Terus di situ misalkan ada yang warna bintangnya biru dengan merah. Terus mereka mulai berjalan melangkah sesuai gambar tangan dengan kaki. Setelah itu mereka berangkat lagi di bawah meja, Kak. Sebelum ke Bu Jana kita beri aplaus dulu buat Bu Nisa. Sekarang ke Bu Jana. Tahapan, kalau tadi Bu Nisa menyampaikan tentang aktivitas apa saja. Sekarang kalau Bu Jana, tahapannya apa saja ya tadi yang di video tadi? Dari awal. Tahapan awalnya tadi ada sapaan, Masya Allah. Sapaan, terus tadi yang Bu Jana sampaikan tadi? Setelah sapaan, berdoa. Anaknya disapa satu persatu atau semuanya bersama-sama begitu kan? Menyebut namanya tidak lagi. Disebutkan ya, berarti ada individualisasinya ya per anak. Disapa satu persatu, ditanya kabarnya, lalu diajak apa tadi? Berdoa. Setelah itu sempat review tadi ya? Ada review apa tadi? Hadis. Ada bergerak ice breathing di awal gitu untuk mencairkan suasana sebelum ada aktivitas inti ya. Tadi Bu Guru lihat ada pembiasaan yang dibangun nggak? Afirmasinya nggak? Pemberian apresiasi seperti itu tadi? Ada. Saat apa tuh tadi? Saat bermain ya? Nggak? Setelah bermain mereka melompat itu. Dia itu duniawinya mereka dapat berolahraga, kemudian ada ukhrawinya enggak yang ditanamkan sama gunakan ukhrawi dan dikaitkan dengan dalil hadisnya. Hadis apa tadi? Hadis mukmin yang kuat. Makanya tahapan terpadu itu terangkan eksplorasi, respon ada responnya dulu saat menemui anak yang kesulitan. Nah itu respon yang dinamakan respon. Dan eksplorasi, respon, pembiasaan sudah tadi, afirmasi ada, duniawinya menjadi sehat, kemudian ukhrawinya tadi dikaitkan dengan hadis, kemudian kalau tahapan alur pembelajarannya ada tahapan awal, kemudian aktivitas inti dan penutup yang dinamakan recalling. Apa saja tadi yang sudah kita lakukan itu review dan recalling. Makanya di RPP kita ada ADRX. Apa itu yang dinamakan ADRX? Setelah kita menyaksikan video, kita sedikit review tentang terpadu, kita akan membahas tentang ADRX. Menurut teman-teman tadi bagaimana pemahaman anak dengan aktivitas yang mengeksplor anggota tubuhnya itu? Anak-anak jadi senang ya? Anak-anak senang.
Apalagi ada konsep apa yang dibangun, yang dikenalkan ke anak-anak? Hah? Konsep tadi, konsep pengelompokan mengetahui perintah ya, iya kan? Melaksanakan perintah. Kemudian ada apa lagi? Klasifikasi benda apa tadi? Ada klasifikasi benda atau warna? Warna. Ada klasifikasi warna, ya kan? Ya, siapa yang warna merah tadi silahkan berkumpul dengan yang warna merah, gitu kan? Tadi siapa yang tadi milih warna kuning silahkan berbaris dengan yang tadi milih warna kuning. Itu klasifikasi. Anak-anak diajarin cara mengelompokkan, mengklasifikasikan, tapi sambil bermain. Kira-kira bagaimana aktivitas yang dibangun seperti itu ketika konsep-konsep yang diberikan dilaksanakan sambil bermain? Pemahaman anak kira-kira bagaimana? Daripada yang hanya huruf ini merah ya, kumpulkan beginisan, atau yang tadi aktivitasnya sambil anak-anak mengeksplor dirinya sendiri. Kira-kira pemahaman anak yang dibangun dengan aktivitas yang tadi kita lihat seperti apa? Kalau dibandingkan dengan jika anak duduk belajar mengklasifikasikan. Ini ya. Lebih apa? Misalkan misalnya diajak latihan masak langsung resep menu sederhana, langsung diajarin prakteknya seperti ini, bumbunya seperti ini, daripada Bu Jana hanya duduk membaca resep menu. Pemahamannya kira-kira dengan praktek dan dengan hanya duduk itu kira-kira seperti apa perbandingannya? Kalau dengan anak langsung mengeksplor dirinya, ya, bagaimana? Kalau secara praktik itu cepat mengenal karena sambil bermain. Cepat mengenal. Lalu apa lagi? Lebih memahami, Masya Allah. Lalu apa lagi? Cepat mengenal, lebih memahami, lebih diingat, ingatannya jadi jangka panjang. Tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman masukannya. Kita ke slide berikutnya. Active Deep Learner Experience. Ada yang pernah mengenal istilah CBSA? Kalau zaman dulu saya ada istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Mungkin belum pada lahir ya? Belum lahir ya? Kalau ini Active Deep Learner Experience. Active Deep Learner Experience. Apa pendapat teman-teman tentang istilah Active Deep Learner Experience? Satu-satu ya. Kira-kira, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak ada yang marah kalau salah. Kira-kira menurut Bu Nisa, Active Deep Learner Experience, kalau kita hubungkan dengan tadi video yang tadi kita sempat saksikan tadi, menurut Bu Nisa, apa Active Deep Learner Experience gitu? Aktif, deep itu artinya apa? Kalau aktif ya berarti aktif ya. Deep apa artinya? Deep, dalam. Iya. Learner, kalau learning kan pembelajaran. Kalau learner pembelajar, ya kan? Muridnya. Experience, apa experience ini? Apa? Experience. Bisa disebut apa? Mau cari di Google? Setengah menit waktunya, coba silakan dicari kira-kira. Karena nanti kalau hanya satu
Nanti seperti belajar resep hanya dengan membaca menu. Kalau mencari, jadi ingatannya katanya tadi Bu Jana, Bu Nisa, Bu Isti tadi sampaikan, jadi lebih kenal, lebih memahami, lebih diingat, silahkan dicari. Kira-kira ini active deep learner experience itu artinya apa? Pengalaman. Iya. Jadi kira-kira active deep learner experience itu maksudnya seperti apa? Aktif dalam pembelajaran pengalaman. Iya, boleh. Saya kayak Bagaimana? Kalau menurut Bu Nisa? Apa itu active deep learner experience? Bacanya learner gitu ya. Karena yang ingin ditonjolkan itu Aktif dalam siswanya. pengalaman yang dihadapi. Aktif dalam Pengalaman yang dihadapi. pengalaman ya dihadapi. dia upaya menghadirkan pengalaman. Upaya menghadirkan pengalaman agar mendapatkan tadi yang disampaikan tadi. Upaya menghadirkan pengalaman dengan beragam aktivitas agar konsep itu mudah dipahami. Dimengerti tadi yang Bu Jana sampaikan tadi. Diingat. Jadi ingatannya lebih jangka panjang, lebih bermakna begitu ya. Kita baca sama-sama. Jadi active deep learner experience adalah sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan pembelajaran yang penting, yaitu active learning dan deep learning. Bukan hanya aktif saja tapi deep. Bukan hanya mengaktifkan siswa tapi dalam. Gitu ya. Yang dikemas dalam proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Alhamdulillah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi ada dua unsurnya, active learning dan deep learning, dipadukan, bukan dipisahkan, tapi dipadukan. Active learning adalah proses di mana siswa terhubung dengan semua aktivitas kelas dengan usahanya sendiri. Tadi kita lihat di video tadi, siswa terhubung dengan aktivitas dan pengalaman berdasarkan usahanya sendiri tadi. Iya. Membangun konsep tadi ada konsep apa saja tadi selain warna, kemudian mengelompokkan apa lagi tadi, bekerja sama, ya kan? Bersabar, mentaati perintah, memahami, gitu ya, instruksi, dan juga apa? Pengalaman untuk menyampaikan kembali kan pengalamannya itu luar biasa. Tapi dengan usahanya sendiri, tidak bu gurunya yang memberi terus, dia berusaha. Kemudian yang kedua, terhubung. Jadi active learning itu artinya ada terhubung, artinya secara utuh mental, fisik dan emosinya terhubung. Bukan sekedar fisiknya, tapi mentalnya juga, emosinya juga. Gitu. Tadi kita lihat suasana yang dibangun seperti apa tadi? Suasana yang dibangun, anak-anak kira-kira sepertinya bagaimana tadi suasananya? Seru. Semangat. Seru, semangat. Dari luar. Apalagi? Dari luar. Seru, semangat, senang. Sampai ada anak tadi yang ngelendot ke bu gurunya ya, karena saking dekatnya suasananya seperti apa? Menyenangkan begitu ya. Jadi mentalnya juga terhubung, bukan sekedar fisiknya, tapi mental, emosi, fisik semuanya terhubung secara utuh. Kemudian active learning juga bermakna mengaktifkan siswa dengan membaca, menulis, diskusi dan lain-lain. Itu kalau kelas besar. Kalau tadi di aktivitas anak TK tadi dengan aktivitas yang melibatkan siswa bergerak begitu kan, bereksplorasi, mengeksplorasikan tangan, kaki. Kemudian titik tekannya adalah siswa melakukan sesuatu, bukan hanya menerima secara pasif. Jadi siswa melakukan sendiri. Itu yang dinamakan active learning. Kemudian deep learning, itu tadi apa artinya? Dalam. Learner apa
pembelajar. Pembelajar itu sebagai subjeknya, bukan gurunya. Jadi intinya adalah siswanya. Siswanya yang melakukan, guru tugasnya hanya sebagai memantau, melihat, memberi fasilitas, memberikan tahapan pijakan main, merencanakan, gitu ya, menyiapkan alat bahan dan sebagainya. Tapi siswa sendiri yang mengekspor. Jadi yang lebih aktif siapa tadi? Anaknya atau gurunya? Anaknya. Sehingga kita dapatkan pengertian yang utuh aktif deep learner experience, yaitu aktif dalam memberikan kesempatan belajar. Pelajar punya pengalaman sebagai pembelajar, ada pengalamannya, kemudian deep membantu untuk memperdalam pemahaman, menjaga pembelajaran melekat pada siswa dan membuat siswa mempraktekkan apa yang ia pelajari di kelas. Ini berarti supaya melekat tadi suasananya harus ya seru energi. Apakah harus energi terus begitu? Tidak, tapi suasananya yang anak merasa apa tadi? Merasa nyaman, ada kemelekatan, utuh, terhubung emosi, mental dan fisiknya. Aktif deep bukan aktif sendiri dan deep sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan aktif deep. Ya. Dapatkah aktif deep tercapai tanpa perencanaan? Kira-kira bisa nggak? Tadi ada yang dilakukan guru tadi perencanaan. Guru merencanakan tidak tadi kira-kira video tadi? Perencanaan. Awalannya seperti apa, ya kan? Alurnya bagaimana, direncanakan. Kemudian pijakan mainnya seperti apa, tahapannya bagaimana, itu direncanakan atau begitu saja mengalir? Direncanakan. Jadi aktif deep apakah bisa tercapai tanpa perencanaan? Tidak. Hanya dapat dicapai dengan desain, dengan perencanaan. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita dapat pembelajaran hari ini tentang active deep learner experience, bahwa ternyata coba simpulkan satu kesimpulan sebelum kita akhiri sesi ini. Boleh berdiskusi deh. Satu kalimat yang menjadi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Keaktifan. Iya. Siapa juru bicaranya? Keaktifan. Satu kalimat ya, bukan satu kata. Iya. Satu kalimat yang menjadi penutup kita hari ini. Keaktifan anak. Oh, ternyata. Iya. Oh, ternyata keaktifan anak dalam belajar. Keaktifan anak dalam belajar. Pengalaman anak yang menghubungkan antara aktivitas apa saja? Fisik, kemudian emosi, mental, kenyamanan sebuah aktivitas dengan desain yang sudah direncanakan, dapat menghasilkan active deep learner experience. Kita sebutkan active deep learner experience dengan ekspresi ya, learnernya diperpanjang. Aktif bagaimana mau gerakannya? Aktif begitu, terus deep Kan dalam. deep terus learner experience-nya bagaimana? Experience. Baik. Aktif tadi bagaimana? Aktif deep learner experience.
benar-benar experience di kelas-kelas kita, di pembelajaran kita, di aktivitas bermain bersama dengan anak-anak, dengan desain. Sekali lagi dengan desain. Kita akhiri dengan doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu